Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini limit fungsi aljabar kita akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi. Nilai limit dari suatu fungsi dapat ditentukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan substitusi langsung. Maksudnya, jika nilai limit x mendekati c dari fx dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan c ke fx. Nah, jika kita peroleh hasil, artinya tidak diperoleh nilai dengan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, maka nilai tersebut adalah nilai limit yang bersangkutan. Nah, tetapi jika diperoleh bentuk tak tentu, yaitu yang seperti tertera, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 dikali tak hingga, maka kalian belum mendapatkan nilai limitnya. Sehingga untuk mendapatkan nilai limitnya, bisa dengan dua cara, yaitu dengan faktorisasi atau dengan mengalihkan faktor sekawannya. Nah, mengalihkan dengan faktor sekawannya itu jika bentuk limitnya adalah irasional. Oke, contoh. Hitunglah setiap limit berikut ini. Limit x mendekati min 2 dari 3x plus 5, limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat plus 16 per x, kemudian limit x mendekati 0 dari x pangkat 3 min 16x plus 24 per x kuadrat plus 4x plus 12. Oke, pembahasan, berarti langkah pertama kita substitusikan langsung. Oke, ketika disubstitusikan langsung, yang pertama hasilnya adalah 3 dikali min 2, x kita ganti min 2 karena x mendekati min 2, ditambah 5, hasilnya adalah min 6 tambah 5, yaitu min 1. Min 1 ini adalah bukan bentuk tak tentu, sehingga min 1 adalah nilai dari limit x mendekati min 2 dari 3x plus 5. Yang kedua, limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat plus 16 per x. 3 kita substitusikan, hasilnya adalah 3 kuadrat ditambah 16 per 3 sama dengan akar 25 per 3. Maka diperoleh 5 per 3. Nah, 5 per 3 juga bukan bentuk tak tentu. Sehingga 5 per 3 merupakan jawaban limit dari yang kedua. Yang ketiga, limit x mendekati 0 dari x pangkat 3 dikurang 16x plus 24 per x kuadrat plus 4x plus 12. Kita substitusikan juga hasilnya adalah 24 per 12 sama dengan 2. Nah, 2 juga bukan bentuk tak tentu. Contoh yang kedua, hitunglah setiap limit berikut ini. Limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1. Kemudian limit x mendekati min 2 dari x kuadrat plus 5x plus 6 per x pangkat 3 min 4x. Kemudian limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus 3x min 10 per x kuadrat min 5x plus 6. Kita bahas. Ketika kita substitusikan langsung, kita diganti 1, maka diperoleh 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini bentuk tak tentu. Sehingga kita belum mendapatkan nilai limitnya. Nah, untuk mendapatkan nilai limitnya, kita bisa melakukannya yaitu dengan faktorisasi atau dengan perkalian faktor sekawannya. Nah, perkalian faktor sekawan kalian gunakan jika limitnya berbentuk fungsi irasional. Nah, sementara ini bisa kita lakukan dengan cara faktorisasi. Oke, limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan x kuadrat min 1 ini difaktorkan adalah x min 1 kali x plus 1. Nah, ini x min 1 kita coret. Nah, inilah yang menyebabkan 0 per 0. Oke, yang menyebabkan 0 per 0 itu ya karena ada faktor yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Oke, kita coret dulu. Maka diperoleh limit x mendekati 1 dari x plus 1. Nah, setelah itu kita substitusikan x-nya dengan 1, maka dapatlah 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Yang kedua, limit X mendekati min 2 dari X kuadrat plus 5X plus 6 per X pangkat 3 min 4X. Ini juga ketika kita substitusikan langsung, diperoleh nilai 0 per 0, yaitu min 2 kuadrat berarti 4, min 2 kali 5 min 10, 4 min 10 plus 6 itu 0, min 2 pangkat 3 itu 8, di sini 4 kali min 2 plus 8, jadi min 2 pangkat 3 min 8, min 4 kali min 2 plus 8, jadi 0 per 0. Maka caranya dengan faktorisasi, kita faktorkan. Pembilang kita faktorkan adalah X kuadrat plus 5X plus 6. Penyebut X pangkat 3 min 4X, maka X dalam kurung X plus 2, X min 2. Nah, ini faktor yang sama. Kita coret dulu. Hasilnya, limit X mendekati min 2, X plus 3 per X min 2. Oke, kita ganti. Maka min 2 plus 3 adalah 1, min 2 adalah min 4 kali min 2, 8. Jadi jawabannya adalah 1 per 8. Yang ketiga, limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 3X min 10 per X kuadrat min 5X plus 6. Oke, ini juga ketika disubstitusikan langsung hasilnya adalah 0 per 0. Sehingga kita faktorkan. Oke, limit X mendekati 2, faktor dari X kuadrat plus 3X min 10 itu adalah X plus 5X min 2. Dari X kuadrat min 5X plus 6, ini faktor yang sama, X min 2. Kemudian kita coret. Hasilnya, oke, X plus 5, X min 3. X-nya kita ganti dengan 2, maka diperoleh 7 per min 1 sama dengan min 7. Oke, contoh ketiga. Hitunglah setiap limit berikut ini. Oke, ini bentuk irasional. Limit X mendekati 4 dari akar X min 2 per X min 4. Ini kalau kita substitusikan juga 0 per 0. Limit X mendekati 1 dari akar X kuadrat plus 3 min X plus 1 per 1 min X kuadrat. Ini pun kita substitusikan 0 per 0. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, pada pembahasan ini, untuk bentuk yang limit X mendekati 4 dari akar X min 2, ini bisa kita gunakan cara pemfaktoran, juga bisa kita gunakan dengan cara perkalian sekawannya. Nah, untuk yang cara pemfaktoran, kalian perhatikan di sini. Akar X min 2 per X min 4. Nah, X min 4 ini bisa kita faktorkan menjadi, nah, akar X min 2 dikali akar X plus 2. Nah, ini yang sama akar X min 2. Akar X min 2 ini kita coret. Oke, dapatlah akar X plus 2. Jadi 1 per akar X plus 2, X-nya kita ganti, maka dapatnya adalah 1 per 4. Lantas bagaimana dengan cara perkalian sekawannya? Yaitu karena akarnya ada di pembilang, maka kita merasionalkan pembilangnya. Kita lihat di sini. Akar X min 2, maka akar X plus 2. Kemudian di sini akar X plus 2, kalikan, maka dapatlah X min 4. 2X min 4, akar X plus 2. Oke, ini coret. Maka dapatnya adalah sama nih hasil akhirnya. 1 per 4. Ya, kita bahas yang kedua. Limit X mendekati 1 dari akar X kuadrat plus 3 min X plus 1 per 1 min X kuadrat. Oke, kita rasionalkan pembilang karena di sini yang ada akarnya pembilang. Hasilnya adalah akar X kuadrat plus 3 kali akar X kuadrat plus 3 itu X kuadrat plus 3. Yang X plus 1 kali X plus 1 adalah hasilnya ini. X kuadrat plus 2X min plus 1. Oke, ini yang bawah kita biarkan aja dulu. Kita kurungkan seperti ini, menandakan ini adalah perkalian.
Oke, kemudian kita uraikan. Ini kita keluarkan kurungnya, maka min X kuadrat, min 2X, min 1. Oke, ini X kuadrat dengan min X kuadrat habis. Kemudian 3 dikurang 1 adalah 2, maka hasil yang atas adalah 2 min 2X. Nah, yang bawah 1 min X kuadrat itu 1 min X kali 1 plus X. Oke, 2 min 2X ini bisa kita ubah menjadi 2 kali 1 min X. Nah, di sini kita lihat sudah ada faktor yang sama yang bisa kita hilangkan. Ya, maka diperoleh 2 per 1 plus X kali akar X kuadrat plus 3 ditambah X plus 1. Oke, kita substitusikan X-nya, maka diperoleh di sini 1, maka 1 tambah 1, 2. Yang di sini 1 kuadrat, 1 tambah 3, 4, akar 4 adalah 2. 1 tambah 1, 2. Oke, 2 tambah 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka hasilnya adalah 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Saya berikan contoh berikutnya. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi limit X mendekati min 1 dari X kuadrat min AX plus B per X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan min 4. Nah, kalian perhatikan di sini. Yang ditanya adalah angka-angka yang memenuhi persamaan dari pembilangnya. Nah, untuk mengetahui kita substitusikan min 1 ini ke penyebut dulu. Kita substitusikan X min 1 ke penyebut. Tujuannya kita ingin mengetahui apakah fungsi ini merupakan bentuk tak tentu ketika kita substitusikan langsung atau bukan. Nah, ternyata ketika kita substitusikan langsung, hasilnya adalah 0. Artinya kalau penyebutnya itu 0, berarti untuk mendapatkan min 4, pasti di sini pembilangnya juga 0. Jadi 0 per 0, sehingga itu bentuk tak tentu. Nah, agar bentuk tak tentunya hilang, maka kita harus faktorkan. Kan seperti itu. Oke. Nah, kita faktorkan. Nah, sekarang kita coba faktorkan. Kita lihat di sini. Ketika kita faktorkan, kita lihat di sini penyebutnya adalah X plus 1, X plus 2. Nah, yang menyebabkan 0 itu adalah X plus 1. Maka di pembilang pasti ada X plus 1. Nah, di sini saya berikan X plus 1 kali berapa? Nah, di sini kali faktor saya anggap X plus C. Ini adalah pemisalan. Nah, faktor yang sama antara pembilang dan penyebut adalah X plus 1. Karena jika X min 1 disubstitusikan langsung menyebabkan 0 per 0. Sedangkan X plus C-nya ini merupakan pemisalan faktor lain dari pembilang. Nah, kalau konsep pemfaktoran, itu kan berarti faktor yang sama kita coret dulu. Maka diperoleh X plus C per X plus 2. Nah, kemudian kan disubstitusikan langsung, maka kalian akan mendapatkan nilai C. Maka C-nya adalah min 3. Nah, kita ganti di sini, C-nya min 3. Maka faktor dari pembilangnya itu adalah X kuadrat min AX plus B, X plus 1 kali X plus C. Berarti X plus 1 kali X min 3, karena C-nya tadi diperoleh adalah min 3. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat, kalau kita kalikan, min 2X min 3. Maka diperoleh nilai A-nya adalah 2, karena di sini adalah min AX, maka A-nya adalah 2. Kemudian B-nya adalah min 3, karena di sini adalah plus B. Oke, demikianlah pembahasan tentang bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.